Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Engkau adalah Mesias. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, bila kami menyimak bacaan pertama hari ini, Kitab Kejadian menegaskan perjanjian-Mu dengan manusia makin lama makin jelas. Sesudah air bah, Engkau mengulangi maksud baik dengan memberkati Nuh dan anak-anaknya dengan berkata kepada Nuh, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Kalian akan ditakuti oleh segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tangan-Mu-lah semuanya itu diserahkan." Sejak diciptakan, manusia sudah diberi kuasa atas segala sesuatu, tetapi manusia berkhianat. Meski demikian, kekuasaan itu tetap diberikan kepada manusia. Bapa, setelah lebih 1 tahun bergaul dengan Yesus, para murid ditanya bagaimana pandangan dan pendapat mereka tentang pribadi Yesus. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Ada banyak pendapat dari para murid yang berbeda satu dengan yang lain. Namun ketika pertanyaan diarahkan secara lebih pribadi, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus yang tampil dan menganggap bahwa Yesus sangat istimewa, melebihi para nabi yang lain, dan dengan mantap, Petrus mewakili teman-teman yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika Yesus menubuatkan bahwa ia harus menderita, wafat, lalu bangkit, mereka tidak mengerti. Barang siapa ingin mengikuti Kristus, janganlah hanya mengakui dengan bibir, melainkan harus mempertaruhkan nyawa untuk membela sesama, bahkan bila perlu sampai mati. Bapa, sentuhan rahmat bisa mengangkat kemampuan orang lebih daripada biasanya, hingga ia mengatakan kebenaran lebih besar daripada disadarinya. Bukan darah daging yang berbicara, tetapi Bapa di surga yang mengatakannya. Petrus digunakan sebagai alat untuk menyiarkan keagungan putra Bapa. Bahwa Petrus hanya alat yang tak berdaya bila tidak dipakai, dan bahkan sebagai manusia dapat juga membiarkan dirinya dipakai salah oleh musuh melawan Allah, nyata sudah dalam peristiwa penolakan salib Kristus. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Hati manusia sulit didugai, bisa memuji dan mengagungkan Tuhan yang di dunia tidak ada bandingannya, tetapi juga dapat menjadi penghambat, tidak sadar mau menyelewengkan rencanamu bagi Mesias, seperti dilakukan iblis di padang gurun. Penolakan Yesus seperti kepada iblis juga total, tidak kepalang tanggung, jelas untuk selanjutnya. Manusia dalam pemikiran setiap kali menunjukkan kebodohannya, kalau karena perhitungan manusia ia menolak salib Kristus, sebab ia menolak masuk ke jalan keselamatan dan kemuliaan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memperbarui janji dalam diri Yesus Putramu. Semoga kami berpegang teguh pada kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari dan semakin mempercayai Engkau sebagai Tuhan Allah kami,
dan berserah diri kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.